Ya, selamat pagi Pak Bukya. Aku mana? Bukan dia, ntar mata gila. Mata gila le Lombok, Pak. Oke, Lombok, NTB. NTB mati lampu. Oh, kok bisa? Oh ya, pakai genset aja. Lombok mati lampu. Sampai mau lompet ini, Pak. Di NTB juga mati lampu ini. Pak, nanti dikirim materinya, Pak. Mati lampu ini. Oke, sip. Oke, sip. Materinya apa? Makasih, Ya. Pak. Jangan. Saya juga orang NTB ini. Itu kan. Mana NTB menyapa? Kamu jalan, itu kan jamu gitu, kemarin Dari Bima bapaknya. Bima? Iya. Bima buka masker nagu marun. Itu. Coba buka maskernya, Mas. Ya Allah, salah jalan. Selamat pagi Pak Abdurrahman, Pak Obed. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, selamat pagi Bu. Oke. Kasih Bu. Ya, Pak. Oke, Pak Obed. Oke. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Widya. Selamat pagi Pak Farid. Halo. 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 Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Kita bisa mulai sekarang. Dimulai. Oh, baik, selamat pagi Ibu Erina Sulistiani sebagai narasumber kita pada pagi hari ini dengan materi pembibitan rumput laut kotoni Capopicus alvarezi dengan teknik kultur jaringan. Selamat pagi Bapak Ibu Kepala SMK se-Indonesia khususnya pada bidang pengembangan rumput laut. Selamat pagi Bapak Ibu para pendamping peserta
Camp Kreatif SMK se-Indonesia. Selamat pagi adik-adik saya peserta siswa SMK, peserta KKSI, FFI di bidang rumput laut. Untuk itu kita akan mulai materi kita pada pagi hari ini, yaitu pembibitan rumput laut Cotoni Capapicus alvarezi dengan teknik kultur jaringan yang dibawakan oleh Ibu Dr. Insinyur Erina Sulistiani MSI dari Siamio Biotrop Bogor. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Obed atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik juga yang ikut mendengarkan presentasi saya pagi ini ya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teknik baru dalam pembibitan rumput laut Cotoni ya. Jadi ini khusus rumput laut Cotoni dengan teknik kultur jaringan. Ya, saya bekerja di Siamio Biotrop. Siamio Biotrop adalah salah satu pusat studi di bawah Organisasi Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara. Baik, lanjut bahan presentasinya. Ini saya yang share apa dari sana ya? Apa saya aja yang share ya? Ya, Ibu aja. Saya aja ya? Ya, ya. Oh, baik, saya share screen ya. Baik. Ya. Jadi rumput laut Cotoni adalah rumput laut komersial ya, komersial di Indonesia, dan ini banyak dibudidayakan di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia juga, di Filipina, di Malaysia gitu kan. Nah, ini banyak dibudidayakan karena mempunyai nilai ekonomis ya, terutama karena menghasilkan keraginan yang banyak digunakan untuk industri farmasi, makanan maupun kosmetik. Nah, Indonesia ini adalah penghasil rumput laut Cotoni ini terbesar di dunia ya. Jadi setelah itu Filipina dan Malaysia. Terbesar karena memang kita memiliki garis pantai yang sangat luas ya, sangat luas, dan memang ini cocok dibudidayakan di daerah tropis. Jadi sebagian besar hampir lebih dari, sebenarnya sekarang udah lebih dari 60% rumput laut Cotoni kering ini berasal dari Indonesia. Selanjutnya adalah Filipina dan Malaysia. Nah, sentra produksi di Indonesia terutama adalah yang pertama Sulawesi Selatan, kemudian Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Tengah, juga ditambah Nusa Tenggara Barat. Jadi memang daerah-daerah ini yang banyak memproduksi rumput laut Cotoni. Jadi di tahun 2017 Indonesia itu menghasilkan lebih dari 10 juta ton berat basah dari rumput laut Cotoni ini. Nah, dalam budidaya rumput laut Cotoni ini sering menjadi kendala adalah sulitnya kita mendapatkan bibit, karena budidaya rumput laut Cotoni ini sangat dipengaruhi oleh musim. Jadi pada musim tidak bagus, biasanya sebagian besar rumput laut memang tidak bisa ditanam di perairan pantai karena iklimnya tidak cocok, misalnya salinitasnya tinggi atau misalnya suhu airnya terlalu tinggi. Nah, itu yang menyebabkan sebagian besar rumput laut Cotoni ini mati, sehingga pada musim tanam berikutnya itu sulit untuk mendapatkan bibit. Jadi kalaupun ada harus didatangkan dari daerah yang memang sepanjang musim bisa ditanam rumput laut Cotoni ini ya. Jadi ketersediaan bibit terkendala musim, kemudian juga seleksi bibit juga sama terkendala musim. Jadi kalau kita sudah dapat induk bagus ya, nanti daerahnya ini banyak maksudnya terkena musim panas yang cukup panjang, maka ya sulit juga untuk dipelihara ya. Kemudian juga rumput laut ini jarang diperoleh sporanya ya, jadi bibit diperoleh dari spora, beda dengan rumput laut Gracilaria ya.
misalnya Gracilaria biasanya mudah dengan spora. Kemudian penyediaan bibit dengan cara perbanyakan secara vegetatif biasanya dilakukan oleh pembudidaya. Nah, ini perbanyakan vegetatif ini yang juga bisa menimbulkan kualitas dari rumput laut menurun. Biasanya karena perbanyakan vegetatif itu menyebabkan sebenarnya rumput lautnya ini sudah sangat tua ya. Jadi jarang diperbanyak dengan individu baru atau bayi-bayi baru, spora baru ya. Jadi umurnya juga semakin tua, kemudian yaitu berakibat pada penurunan kecepatan tumbuh, dan ini beberapa hasil penelitian juga rendemen dari keraginannya juga menurun, kemudian juga mudah terkena penyakit. Misalnya sekarang yang menjadi kendala adalah penyakit AIDS ya, jadi tidak tahan terhadap perubahan lingkungan. Nah, salah satu untuk mengatasi kesulitan bibit ini, oleh karena itu Siame Biotrop kita melakukan penelitian kultur jaringan rumput laut ini sejak tahun 2010 ya. Karena dengan teknik kultur jaringan ini kita memperbanyak bibit memang hanya di laboratorium, jadi tidak dipengaruhi oleh musim. Jadi kondisi di laboratorium itu bisa kita atur, kita suhunya berapa, salinitas kita bisa atur sesuai dengan kita inginkan. Beda dengan di perairan pantai. Perairan pantai itu ya memang kalau lagi anginnya kencang, kalau suhunya lagi panas ya kita tidak bisa atur. Jadi diharapkan dengan adanya teknik kultur jaringan kita bisa menyediakan bibit rumput laut kotoni ini sepanjang tahun. Jadi kapan saja dibutuhkan kita bisa keluarkan dari laboratorium. Kemudian kita budidayakan di perairan yang sesuai tentu saja, yang cocok dengan perairan tersebut. Nah, sedikit saya jelaskan tentang kultur jaringan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian maupun adik-adik siswa SMK ya. Jadi kalau kultur jaringan ini adalah teknik memperbanyak bibit ya dengan cara mengambil dari tanaman induk ya, bagian dari tanaman induk misalnya daun, tunas atau umbi, kemudian kita tumbuhkan di dalam botol atau kultur ya, botol kultur. Biasanya di sini ada medium kulturnya. Nah, bagian tersebut misalnya bagian daunnya kita tumbuhkan, dari bagian daun tersebut dia akan tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Jadi dari ini bisa menentukan batang, daun, kemudian akar, jadilah bibit yang kita inginkan. Jadi bagian apa aja bisa kita gunakan untuk perbanyakan bibit dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Nah, ini biasanya kalau di tanaman pertanian ini sudah sering digunakan ya, misalnya pada bibit coklat, kopi atau tanaman perkebunan ya, atau di tanaman pisang itu sebagian besar menggunakan teknik kultur jaringan untuk perbanyakan bibitnya. Karena dengan teknik kultur jaringan ini kita bisa menghasilkan bibit yang seragam. Jadi kalau induknya itu memiliki kualitas karakter yang kita inginkan, misalnya cepat tumbuh atau anakan yang dihasilkan dari kultur jaringan biasanya sama dengan indukannya. Jadi ini di tanaman pertanian memang sering digunakan ya, sudah banyak dimanfaatkan. Kemudian contohnya ini, sebentar ya, saya ada sebentar. Maaf ada gangguan, karena di sebelah lagi potong rumput, jadi takutnya mengganggu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini contohnya, kita ambil bagian dari tanaman induk itu adalah daun ya, sepotong daun. Ini pada tanaman hias yang sekarang juga lagi booming ya, tanaman hias. Jadi dengan hanya sepotong daun saja kita bisa menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak ya, yang sesuai kita inginkan. Ini contohnya juga pada tanaman pohon, pada tanaman jati ya. Jadi hanya dengan pucuk tunas saja kita bisa menghasilkan ratusan ribu bibit yang kita inginkan.
Nah ini kalau Pak Ebert sudah pernah ke lab ya, mungkin ada beberapa guru juga sudah ke lab biotrop. Jadi lab kami ini memang banyak kita melakukan perbanyakan bibit melalui kultur jaringan, baik tanaman kehutanan ya, tanaman pohon, tanaman pertanian seperti pisang, kentang, talas, juga tanaman hias tadi ya, ada aglonema, caladium, anubias, jadi macam-macam. Nah, kalau kultur jaringan rumput laut seperti yang tadi kita mulai di tahun 2010 ya, 2010 waktu itu memang kita ada kerjasama dengan Bupati Natuna, waktu itu Kabupaten Natuna ya, karena memang waktu itu kendala bibit itu memang luar biasa, jadi sulit sekali kita mendapatkan bibit terutama di Kabupaten Natuna. Jadi ada permintaan coba di kultur jaringankan ya, di kultur jaringan. Akhirnya saya juga melakukan riset. Alhamdulillah di tahun 2012 kita sudah mendapatkan plantlet, artinya bibit kecil ya dari rumput kultur dari lab gitu ya, rumput laut yang kecil dari lab siap dibudidaya. Nah kemudian karena hasilnya bagus, kita melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, terutama di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, terutama dalam hal mengaplikasikannya untuk penyediaan bibit rumput laut kotoni ini bagi pembudidaya. Jadi pekerjaannya lebih banyak ke transfer teknologi, kemudian membuat lab, kemudian juga dari pihak KKP banyak membesarkan dan mendistribusikan bibit kultur jaringan ini ke pembudidaya ya. Nah, kalau untuk teknik kultur jaringan yang digunakan di semibiotrop untuk rumput laut ini adalah kita menggunakan teknik embryogenesis somatik, ya adalah proses pembentukan suatu embrio atau spora dari jaringan somatik. Jadi kita bisa membentuk embrio ya, embrio. Biasanya kalau embrio kan kalau Bapak Ibu ketahui itu berasal dari perkawinan antara spora jantan betina atau benang sari atau putik ya, jadi menghasilkan suatu embrio. Tapi dengan teknik kultur jaringan embryogenesis somatik ini kita bisa membentuk embrio atau spora rumput laut dari jaringan somatiknya. Jadi jaringan somatik itu jaringan tubuh ya. Misalnya kalau di rumput laut adalah jaringan talus ya. Jadi kalau rumput laut kan tidak ada batang, daun, akar, jadi semuanya batang atau talus ya, talus. Nah dari bagian talus ini nanti diinduksi membentuk suatu kalus ya, nanti saya jelaskan. Dari kalus ini, dari sel-sel kalus ini kita kembangkan satu sel menjadi satu mikropropagul, dan akhirnya satu sel tersebut yang tumbuh menjadi mikropropagul akhirnya menjadi plantlet atau rumput laut muda yang bisa dimanfaatkan atau ditanam di perairan pantai. Nah, saya akan jelaskan tahapannya secara garis besar ya. Jadi pertama saya perlu induk misalnya dari Natuna ya, yang kita pernah kerjakan dari Natuna, dari Takalar, juga ada dari Lombok juga, ada dari Kendari. Jadi ada sampai sekarang memang kita mendapatkan beberapa indukan dari lokasi. Karena setiap rumput laut, setiap daerah itu biasanya rumput laut kotoninya juga beda-beda varietas ya. Mungkin saya juga lagi berusaha dapat juga nih dari Sumba ya, mudah-mudahan saya bisa dapat nih dari Nusa Tenggara Timur, dari Sumba atau dari Kupang ya, saya juga ingin, karena ini belum ya, itu karena kalau yang dari Takalar atau dari Kendari ini biasanya tidak terlalu tahan ya di daerah NTT atau NTB, bisa sih hanya mungkin daerah-daerah tertentu saja. Jadi kalau kita ingin mengembangkan ini ya induknya memang harus dari daerah tersebut ya, supaya dia bisa berkembang. Jadi indukan yang kita peroleh dari daerah biasanya kita simpan dulu dalam akuarium besar seperti ini dengan sistem resirkulasi air supaya bersih lah lendir-lendirnya ya, kotoran-kotoran dari perairan itu mungkin secara 2 minggu di sini berikan filter supaya airnya tetap bening bersih. Kemudian setelah 2 minggu itu baru kami bawa ke dalam laboratorium, jadi dimasukkan ke dalam toples-toples besar seperti ini. Biasanya ini sudah menggunakan air laut yang steril ya, sudah bersih dari adanya mikroorganisme atau misalnya ada mikroalga. Nah itu kita bersih, sudah difilter dulu air lautnya.
Ini sudah disimpan di dalam laboratorium, di dalam satu rak-rak kultur dengan penyiraman lampu neon, lampu TL ya. Ini biasanya dilakukan 1 sampai 2 bulan. Jadi lama Bapak Ibu sekalian, ini memang prosesnya lama. Kemudian setelah 1 bulan minimal, jadi bagian ujung talus ini bisa kita ambil dari tanaman, dari rumput laut induk. Kemudian ada proses namanya sterilisasi eksplan. Jadi kita bersihkan eksplan talus itu dari jamur atau ada bakteri yang sudah ada di dalam sel-sel atau jaringan dari rumput laut ini. Biasanya menggunakan sabun, kemudian desinfektan, ya ini menggunakan betadine, kemudian kita melakukan perendaman dengan antibiotik, ada larutan antibiotiknya. Nah setelah proses sterilisasi kemudian baru ditanam di botol kultur seperti ini. Nah, kenapa kita simpan di botol kultur? Jadi kita mulai tahap yang namanya disebutnya induksi kalus. Jadi kita merangsang pembentukan kalus. Kalus itu adalah sel-sel tunggal yang belum berdiferensiasi. Jadi nanti ada penampakannya. Jadi ini untuk induksi kalus ini biasanya kita menggunakan medium khusus di sana. Jadi selain menggunakan air laut, nanti ada pupuknya ya, ada pupuknya yang disebut konsentrasinya itu PES atau Propylene Enriched Water. Kemudian ditambah juga hormon untuk induksi kalus tersebut. Nah ini yang disebut kalus, yang putih-putih ini ya, yang putih-putih ini disebutnya kalus. Jadi dia hanya sel-sel, biasanya kalau sel-sel tumbuhan, ini rumput laut kan mirip tumbuhan tapi bukan tumbuhannya. Jadi sel-selnya ini dia tidak membentuk organ atau jadi tidak berdiferensiasi, dia hanya tumbuh sel-sel aja menggumpal seperti ini. Nah itu, jadi kalus adalah pertumbuhan sel yang belum berdiferensiasi. Jadi itu biasanya terjadi pada bagian yang terjadi ada pelukaan di sini. Nah ini proses pembentukan kalus ini lumayan cukup lama, bisa 2 sampai 4 bulan. Jadi memang pekerjaan kultur jaringan rumput laut ini membutuhkan waktu ya. Tapi setelah kita mendapatkan kalus yang banyak, ya mungkin setiap hari kita bisa menghasilkan plantlet dalam jumlah yang banyak. Jadi awalnya aja mungkin perlu start untuk induksi kalusnya yang lama. Nah kemudian setelah kita mendapatkan kalus, ya ini kalus yang sudah berwarna hijau, jadi biasanya disebutnya kalus yang bersifat embryogenik. Biasanya si kalus ini nanti kita iris-iris, diiris-iris tipis gitu ya, kemudian dikulturkan dalam medium yang tanpa hormon ya, tanpa hormon, kemudian dipindahkan juga ke medium kultur yang cair ya, cair. Ini adalah alat shaker ya, rotary shaker. Jadi karena dia berada di medium cair, jadi perlu digoyang atau perlu di shaker ya, terus menerus supaya unsur haranya tidak mengendap. Jadi kita menggunakan alat shaker ini untuk terus digoyang seperti di laut kan, di laut selalu ada pergerakan air. Jadi memang harus kita tempat tumbuhnya di lab itu memang harus dimodifikasi sesuai kondisi alami di alam ya. Jadi rumput laut biasa hidup di dalam arus, jadi kita juga di lab harus terus ada pergerakan air. Jadi menggunakan rotary shaker ya. Seperti ini, nanti ini goyang-goyang terus ya. Nah, nah ini yang gambar yang kecil ini adalah gambar kalus ya. Ini kalau saya pointernya saya kasih merah. Nah, ini yang kecil ini adalah gambar kalus yang sangat tipis ya, tipis, ini masih di medium padat ya. Jadi kalau seperti ini kelihatannya ke medium cair bentuk. Jadi satu sel itu dia berkembang menjadi satu spora ya, spora-spora. Ini udah spora-spora kecil yang tumbuh banyak sekali, ini spora rumput laut. Jadi kita membuat spora dari bagian talus sebenarnya ya. Jadi itulah yang namanya istilahnya embryogenesis somatik ya. Mungkin nanti ada istilah sporagenesis somatik ya, karena ini rumput laut kita membentuk spora bukan embrio. Nah ini dalam jarak dekat bisa terlihat bahwa ini yang bulatan-bulatan ini adalah
spora-spora dari rumput laut. Yang kita induksi berasal dari kalus tadi yang kita bentuk tadi. Nah, selanjutnya ini adalah perkembangan kalus menjadi plantlet. Jadi setelah bulatan-bulatan tadi spora ini dia akan mengalami germinasi. Mengalami germinasi seperti ini. Nah, di sini ini prosesnya juga lama ya, dari mulai ini ke sini aja 1 bulan, dia perlu germinasinya lama. Jadi ini menggunakan medium cair, jadi menggunakan medium cair dan ditempatkan dalam rotary shaker. Nah, ini bisa lebih jelas menunjukkan bahwa ini pembentukan spora, dan spora ini membentuk tunas muda. Jadi seperti biji dia mengerminasi membentuk tunas baru seperti ini, ada bulatan-bulatan seperti ini. Bulatan, kemudian tumbuh tunas pertama ya, tunas talus ya, tunas talus pertama yang keluar dari spora tersebut. Ini spora tunas talus dari spora yang dihasilkan dari laboratorium. Nah, setelah spora tersebut germinasi membentuk talus muda, kita pindahkan ke medium kultur yang lebih banyak. Jadi tadi hanya botol-botol kecil aja, jadi kita pindahkan ke botol besar. Ini ukuran 1 liter. Ini ukuran 1 liter. Kita beri volume media itu 800 sampai 1 liter. Nah, di sini kita beda dengan tadi, kita menggunakan shaker supaya ada pergerakan air. Jadi untuk botol besar ini kita tidak menggunakan shaker lagi, jadi kita berikan aerasi di sini supaya timbul gelembung-gelembung dan air ini terus dia bergerak ya, bergerak-gerak seperti ini. Nah, ini untuk pembesaran mikropropagule hingga menjadi plantlet itu membutuhkan waktu 3 bulan, jadi 12 minggu. Jadi setiap minggu ini media harus diganti sampai umur 3 bulan. Jadi dilihat ini perubahan dari morfologi rumput laut yang tadinya hanya satu tunas talus bisa menjadi membentuk beberapa tunas talus dan bercabang-cabang seperti ini. Nah, ini membutuhkan waktu 3 bulan di kultur ini. Setiap minggu media harus diganti. Kemudian kulturnya diberikan aerasi. Nah, jadi setelah mendapatkan ini, sebenarnya proses produksi plantlet ini, jadi sejak kita mendapatkan kalus ini bisa diperbanyak. Jadi dia bisa ditumbuhkan menjadi banyak botol seperti ini. Jadi talus ini bisa kita perbanyak jadi 3, 4, 5 talus ya, ini kemudian diperbanyak lagi. Nah, jadi setiap perbanyakan ini kita bisa kita rubah menjadi plantlet seperti ini, kemudian diaklimatisasi. Jadi dari sini ini yang terakhirnya juga bisa diperbanyak lagi. Artinya walaupun kita produksi keluar ya, kita menghasilkan plantlet banyak, tapi si kalus ini ada terus di dalam laboratorium. Jadi bisa diperbanyak. Jadi memang untuk laboratorium kultur jaringan kadang kita tidak membutuhkan lab yang terlalu besar karena kalus ini yang walaupun ukurannya hanya setengah senti misalnya diameternya, dia udah mengandung ratusan sel yang mungkin bisa berkembang menjadi ratusan plantlet, jadi cukup banyak produksinya. Jadi begini sistemnya kita bisa memproduksi bibit rumput laut. Jadi di lab itu akan selalu ada kalus yang bisa kita rubah menjadi plantlet setiap saat jadinya. Nah, setelah proses perbanyakan kalus hingga menghasilkan plantlet, nah ini plantlet yang siap untuk plantlet itu adalah rumput laut muda ya, istilahnya kalau tanaman muda yang dihasilkan di kultur jaringan itu biasanya disebutnya plantlet. Jadi plantlet rumput laut, rumput laut muda yang dihasilkan dari lab, kemudian kita biasakan dia atau diaklimatisasi ya di akuarium. Nah, akuarium ini udah menggunakan air laut biasa, tapi yang bersih gitu ya, tidak difilter juga sih. Ini akuariumnya sudah disempatkan di rumah kaca, artinya sudah menggunakan pasokan sinar matahari. Kalau di dalam laboratorium tadi kita menggunakan
menggunakan lampunya. Jadi kalau di sini rumput laut sudah mendapatkan sinar matahari. Nah, kalau karena di biotrop kita jauh dari laut, biasanya airnya menggunakan sistem resirkulasi air supaya airnya awet. Situ paling diganti seminggu sekali, setengahnya supaya lebih awet ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang punya sekolah yang dekat perairan pantai, mungkin nggak masalah kita menggunakan air yang datang, air mengalir saja gitu ya. Tapi di aklimatisasi di akuarium itu biasanya kita masih menggunakan, tidak ada yang bisa mengambil nutrisi dari air laut yang kita sediakan. Nah, ini aklimatisasi di akuarium ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Nah, ini yang sudah berumur 1 bulan, aklimatisasi di akuarium seperti ini. Ini rumput laut Cotonia yang berwarna hijau. Ya, jadi ini yang sudah adaptasi dengan sinar matahari dan dengan air laut biasa. Jadi setelah ini baru plantlet ini yang siap untuk dibudidaya di perairan pantai. Nah, tadi rumput laut yang berwarna hijau. Nah, ini kita juga rumput laut Cotonia yang berwarna coklat juga sudah kita dapatkan ini di tahun 2012 ya. 2012. Nah, sekarang yang banyak beredar sebenarnya di masyarakat adalah rumput laut kultur jaringan yang berwarna coklat. Karena yang berwarna coklat ini relatif lebih tahan ditanam di berbagai tempat dibandingkan yang hijau, yang dari Natuna. Jadi lebih banyak kita budidayakan yang berwarna coklat. Jadi tahapannya sama, induksi kalus. Nah, kalus ini diperbanyak, kalus ini dirubah menjadi plantlet seperti ini, kemudian aklimatisasi. Nah, ini bibit yang siap dibudidaya di perairan pantai. Jadi metodenya sama. Nah, bila dihitung-hitung dari awal sampai kita menghasilkan, ini membutuhkan waktu yang lama, memang 12 bulan ya. Dihitung-hitung ya. Ini apalagi kalau yang baru belajar mungkin akan lebih lama. Jadi memang, tapi setelah 12 bulan kita setiap bulan bisa menghasilkan karena kalus ini kita terus bisa perbanyak. Jadi setelah setahun, bulan ke-13, 14, 15 kita bisa menghasilkan bibit setiap bulan. Jadi ada masa pembentukan plantlet ini yang cukup lama di sana ya. Nah, ini proses aklimatisasi di perairan pantai. Ini contohnya yang kita kerjasama dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Jadi ini contoh yang berwarna coklat. Nah, biasanya yang dari lab itu kan masih kecil-kecil ya, kurus-kurus rumput lautnya seperti ini. Jadi kita masih tempatkan di keranjang keranjang berlubang ini ya, keranjang plastik ya, supaya ini diadaptasikan dengan air laut di lokasinya. Jadi ini air laut mengalir masuk ke bak nanti dibuang lagi. Yang kita harus perhatikan di sini adalah suhu air laut. Jadi jangan boleh panas. Biasanya nanti menjadi putih kalau air terlalu panas. Nah, ini yang sudah siap untuk dibudidaya. Nah, ini contoh aklimatisasi plantlet yang dilakukan oleh SMK Negeri di Karimun Jawa ya. Ini salah satu contoh yang baik. Jadi saya tampilkan juga karena ini berhubungan dengan SMK. Jadi di sana itu dilakukan pengikatan di dalam keranjang seperti ini, kemudian diikat satu-satu ya supaya tidak lepas. Karena ini kalau disimpan itu kalau ombaknya besar dia loncat keluar dari keranjang. Oleh karena itu diikat-ikat seperti ini. Kemudian ini kalau nggak salah di atas keramba jaring apung ya, kemudian diikat seperti ini di atas keramba jaring apung. Ini dilakukan oleh anak SMK ya. Jadi ini sebenarnya kalau sudah sampai sini itu mudah karena penanganannya juga sama seperti penanganan rumput laut biasa ya. Hanya mungkin diperlukan ketelatenan atau misalnya perawatan yang intensif ya untuk dibersihkan. Nah, itu diperlukan. Nanti anak-anak SMK ini yang perlu diberikan pelatihan juga untuk penanaman, bagaimana menanam ini dengan baik ya. Karena yang dari lab ini masih kecil-kecil, masih bayi ya, ukurannya mungkin sekitar 8 cm lah paling panjang gitu ya. Nah, kemudian biasanya untuk penanaman itu beberapa siklus, jadi tidak
1 bulan itu langsung besar itu tidak juga, mungkin ada 2 sampai 5 kali penanaman. Jadi setelah besar dia dipisahkan, dipotong, ditanam, diikat lagi seperti ini. Nah ini foto-foto yang saya terima juga ini dari anak SMK Karimun Jawa ya, ini contoh yang sangat baik. Saya kira untuk diterapkan di SMK ini tidak sulit ya, terutama di fase aklimatisasi ya, aklimatisasi. Jadi sangat mudah. Yang penting sebenarnya anak-anak ini mengerti cara budidaya rumput laut. Jadi kalau itu paham ya ini. Kedua yang mempengaruhi adalah juga kesesuaian lingkungan ya, kesesuaian dari pembangunan perairan. Jadi memang rumput laut Kotoni ini ada kebutuhan khusus ya, misalnya salinitasnya harus berapa dengan berapa, arusnya berapa, intensitas cahayanya berapa. Untuk daerah-daerah yang cocok dengan ini mungkin nggak ada masalah kita aklimatisasi. Jadi harus dicek ya. Mungkin kalau di Sumba juga harus dicek dulu salinitasnya berapa di sana. Kalau terlalu tinggi, ini yang coklat ini dia lebih cocok memang salinitasnya 30, di bawah 30, 28, 29 gitu. Biasanya dekat dengan muara sungai. Biasanya ini lebih cocok ya. Kalau di daerah yang salinitasnya tinggi, misalnya 35, 34, mungkin juga agak pertumbuhannya agak kurang baik ya. Jadi yang penting adalah untuk kunci keberhasilan deaklimatisasi ini adalah kesesuaian lingkungan untuk perairan lokasi aklimatisasi sesuai dengan jenis rumput laut yang warna coklat ini. Nah ini salah satu contoh juga yang dilakukan di Universitas Halu Oleo. Jadi di sana mereka tidak menggunakan keramba jaring apung. Jadi setelah diadaptasi di perairan lokal, di sini menggunakan bak ya, menggunakan aerasi dengan tinggi. Mereka membuat keramba jaring apung yang mereka patok-patok di sini ya. Kemudian rumput lautnya disimpan di dalam keranjang dan ini diikat-ikat dalam keramba jaring apung buatan di sini. Ini mahasiswa yang berenang-renang dia untuk memelihara di perairan pantai ya, untuk memelihara plantlet yang kecil-kecil ini ya. Ini lebih nekat lagi sebenarnya ya. Kalau ada keramba jaring apung itu lebih aman lah, lebih aman. Jadi segala upaya memang kita menggunakan fasilitas yang ada ya. Jadi tergantung dari kreativitas dari siapa yang akan mengaklimatisasi. Yang penting ini rumput laut ini bisa tetap hidup dan tidak lepas kemana-mana. Yang penting itu ya, karena masih kecil-kecil rumput laut. Kalau diikat biasanya juga patah, karena ombak terlalu besar biasanya rumput lautnya patah yang kecil ini. Nah ini yang sudah besar-besar ya, jadi udah ukuran hampir mirip dengan rumput laut biasa. Nah ini kita mendapatkan laju pertumbuhan hariannya memang lebih tinggi dibandingkan rumput laut biasa. Ini umur 45 hari dengan kecepatan tumbuh 8,53%. Daily growth rate ya, jadi laju pertumbuhan harian. Nah biasanya kalau yang konvensional itu sekitar 5 atau 6. Nah kalau yang rumput laut kultur jaringan bisa sampai 8%, 8 sampai 9% sebenarnya. Jadi bisa ini juga dikerjakan di Lampung juga menggunakan keramba jaring apung, kemudian digantungkan seperti ini, digantungkan supaya ini tetap hidup dan berkembang ya, berkembang. Nah ini kalau sudah cukup banyak, kalau di sana memang keramba jaring apungnya cukup banyak, jadi mereka menanam rumput lautnya di dalam keramba jaring apung. Kenapa di dalam keramba? Karena memang di provinsi di daerah Balai Besar ini banyak sekali ikan baronang ya, ikan baronang dan penyu. Jadi ikan baronang tuh sangat suka juga dengan rumput laut kultur jaringan ya, mungkin lebih renyah karena masih muda-muda gitu ya. Kadang-kadang dia masuknya masih kecil, nanti pas udah gede nggak bisa keluar dari keramba jaring apung, tetap masih bisa masuk ya. Jadi memang ada proteksi di sini karena ada hama, ya disebutnya hama ya, hama ikan baronang dengan penyu biasanya. Jadi ditempatkan di sini. Nah ini hasil uji-uji kita kerjasama dengan Kementerian Kelautan Perikanan ya, jadi dilakukan oleh Balai Budidaya Laut Lampung dan Lombok. Hasilnya memang performance dari rumput laut kultur jaringan dia lebih banyak tunas-tunas mudanya karena memang dia terlahir masih dari spora ya, jadi tumbuhnya subur, subur.
Nah ini kalau berdasarkan data bisa dilihat bahwa laju pertumbuhan harian lebih tinggi dibandingkan kultur jaringan lebih tinggi dibandingkan stek biasa. Biasanya kalau rumput laut kan dari stek-stek dipotong-potong, dipecah-pecah gitu ya. Dan ini laju pertumbuhan hariannya dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama, laju pertumbuhan dari kultur jaringan lebih tinggi dibandingkan yang bukan kultur jaringan ya. Dan ini juga dari hasil kultur jaringan ini kita analisis kandungan karaginannya ataupun hasil dari rumput laut ini, dan ternyata juga lebih tinggi hasilnya juga. Nah ini kenapa kok bisa lebih bagus? Ini di dalam kultur jaringan tidak ada kita rekayasa genetika, ini hanya kultur jaringan saja, jadi rekayasa secara fisiologi. Jadi tidak ada rekayasa genetik di sini. Kenapa lebih bagus bibit kultur jaringan? Karena bibit kultur jaringan berasal dari spora lagi ya, berasal dari spora lagi yang dikembangkan dengan embryogenesis somati. Nah, kemudian kandungan karagenan juga lebih tinggi karena biasanya karagenan itu berada di ujung-ujung talus yang sangat muda. Jadi karena performance dari bibit kultur jaringan ini banyak talus muda, jadi kandungan karagenannya pun menjadi lebih baik. Nah ini kita kerjasama dari tahun 2013 sampai 2019. Jadi KKP ini sudah membangun 6 laboratorium ya, 6 laboratorium. Memang membuat laboratorium itu tidak mudah ya. Sebenarnya mudah aja kalau membuat lab itu, yang penting ada anggaran tuh. Tapi yang agak sulit adalah bagaimana kita membina SDM yang bisa menjalankan laboratorium tersebut. Jadi itu perlu adanya pelatihan ya, perlu ada pemahaman teknologi yang baik di sana. Jadi lokasinya ada di Lampung, Lombok, Ambon, Takalar, Jepara, juga Situbondo. Dan ini sudah berjalan dan sudah menghasilkan bibit. Nah ini bibit yang sudah dihasilkan dari lab-lab KKP tersebut. Kemudian ini juga sama. Nah kemudian ini juga bagaimana dari Lampung ini didistribusikan ke pembudidaya. Dari Lampung bisa sampai ke Kalimantan, bisa sampai ke Sulawesi, sampai ke Ambon juga, sampai ke Papua. Kita pengiriman ini ya. Tentu saja ini dilakukan oleh KKP karena memang pendanaan semua dari KKP untuk hal ini. Nah, bila di dalam urutan menghasilkan bibit kultur jaringan ini memang peran SMK sangat penting ya, terutama di level aklimatisasi ya. Jadi karena kalau memang teknologi ini memang mau diadopsi oleh SMK ya, terutama memang peran yang penting di sini adalah terutama di aklimatisasi. Karena saya lihat posisi SMK ini kan juga memang posisinya ada di pinggir pantai, kemudian juga tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi pada daerah-daerah yang memang membutuhkan bibit, SMK ini yang bisa misalnya mengambil plantlet dari biotrop misalnya, atau mengambil dari lab-lab KKP bisa, dan kemudian diaklimatisasi, bisa sebagai bahan praktek dari anak SMK ya. Kemudian setelah menghasilkan rumput laut, nah ini tidak dijual dikeringkan, tidak ya, tapi bisa didistribusikan ke pembudidaya sebagai, bisa dijual juga sebagai bibit jadinya. Di sini makanya setelah aklimatisasi ini ada peran namanya kebun bibit ya. Kebun bibit ini yang bisa dikelola ya sebagai bisnisnya, mungkin juga ini kan agribisnis rumput laut ya. Nah, ini untuk karena yang turunan-turunan di bawah 10 ini yang masih bagus untuk dijadikan bibit. Nah ini bisa dijadikan, mungkin bisa dipikirkan bagaimana bisa diterapkan di SMK, terutama di level aklimatisasi, membuat kebun bibit ya. Jadi setelah turunan ini kita membuat kebun bibit itu artinya rumput lautnya ini tidak dijual untuk dikeringkan atau diolah untuk menjadi makanan, tapi memang didistribusikan lagi sebagai bibit. Nah, baru di sini pembudidaya. Nah ini sih hanya mungkin hal-hal ya. Kalau untuk membuat lab ini juga bisa ya, cuman memang ada tahapan terutama induksi kalus yang memang sangat sulit. Itu perlu adanya latihan yang cukup lama ya. Nah itu bisa tapi yang terpenting adalah posisinya di sini, aklimatisasi dan kebun bibit.
Ya, sudah cukup Pak presentasi saya hari ini. Masih ada waktu, siapa tahu ada pertanyaan atau misalnya ada yang belum jelas, silakan mungkin bisa ditanyakan. Ya. Halo Pak Obed. Pak Obed, Halo. Baik. silakan. Terima kasih Ibu Erina Sulistiani yang sudah menyampaikan paparan materinya. Ya. Kita tahu bahwa teknik kultur jaringan ini merupakan suatu hal baru bagi kita di bidang SMK yang sangat inovatif. Tentu banyak hal yang ingin kita tanyakan kepada Pak Obed. Pak Obed. Suaranya terhenti Pak Obed. Pak Obed. sudah. Nah, oke, baik. Mohon maaf karena jaringan. Halo? Halo? Sudah. Mau bertanya, tadi setelah menyimak, ternyata proses kultur jaringan itu sangatlah lama. Nah, maka dari itu, bagaimana caranya kami bisa mendapatkan bibit kultur jaringan itu secara gratis ataupun beli dari biotrop tersebut ya Bu Erina? Kan bisa nanti kita budidayakan di SMK kami agar menciptakan rumput laut secara kualitas tinggi. Terima kasih Bu Erina. Pertanyaan bagus. Silakan Ibu. Ya, memang prosesnya cukup lama ya, cukup lama. Jadi memang supaya cepatnya memang ambil dari lab-lab yang sudah ada saja dulu.
bisa dari Biotrop. Jadi kalau mau ambil dari Biotrop silahkan nanti menghubungi saya atau staf saya supaya nanti kita siapkan dulu kira-kira dibutuhkannya kapan. Karena memang lumayan juga kita ada beberapa pesanan sih. Jadi yang penting komunikasi dulu, nanti pesan berapa, nanti kalau sudah siap bisa kita kirimkan atau misalnya dari SMK ada yang datang ke sini itu silakan. Cuman memang kendalanya di rumput laut adalah di pengiriman. Di pengiriman itu agak ribet karena rumput laut ini nggak boleh kena panas atau terlalu lembab ya, biasanya suka busuk. Jadi membutuhkan packing yang lumayan mati. Alhamdulillah bagus, cuman di dalam packingnya kita harus letakkan yang namanya pendingin es blok ya, es blok yang warna biru itu bisa ya. Dan itu bisa juga kalau ke Karimun kita juga ada kerjasama sebenarnya dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payo di Jepara ya. Di Jepara juga sebenarnya ada lab yang dekat sebenarnya dengan SMK Karimun ya. Mungkin bisa juga tapi biasanya kalau kita kirim ke Jepara nanti bisa pakai bus nanti diambil di mana gitu. Yang penting sebenarnya kontak aja dengan kami ya. Kalau bisa siap kita bisa kirimkan ataupun nanti dari pihak sekolah yang datang ke Biotrop. Insya Allah kalau SMK kita sediakan. Kalau memang stok ada, insya Allah masih bisa gratis lah. Ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, kami ingin bertanya Dari SMK dari SMK 4 Kota Bima. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari SMK 4 Kota Bima ingin bertanya. Iya. Apakah tidak berpengaruh terhadap bersihkan kalus dengan menggunakan sabun? Coba dijelaskan Ibu. Oh iya. Tidak berpengaruh ke produk apa maksudnya? Plantletnya atau apa ya? Saya kira tidak ya. Jadi ini proses kultur jaringan ini kan maksudnya ke produk makanan rumput laut apa gimana ya? Maksudnya apa ya? Produk makanan. Dari produk makanan rumput Produk laut. makanan ya. Iya. Jadi memang seperti yang tadi ada lihat ya di prosesnya itu dari mulai awal kita menggunakan sabun, antibiotik, hormon itu kan di 4 bulan pertama ya, 4 bulan pertama. Nah 4 bulan pertama ini hingga menjadi siap dibudidaya oleh pembudidaya itu mungkin lebih dari 1 tahun ya. Jadi saya kira tidak ada pengaruhnya nanti ke produk makanan yang dibuat. Jadi sisa-sisa penggunaan bahan kimia ataupun itu sudah hilang karena sejak turun tadi di masa aklimatisasi ya tadi yang kita masukkan di akuarium itu sudah tidak menggunakan pupuk lagi, jadi hanya air laut biasa saja. Jadi dari situ hingga sampai dibudidayakan oleh pembudidaya ya hingga sampai dikonsumsi mungkin butuh waktu sekitar 6 sampai 8 bulan sudah kita tanam di perairan pantai. Jadi tidak ada pengaruhnya saya kira ya. Baik. Silakan peserta yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMK Puter. Sudah cukup Pak, karena sini 2 menit menutup penutupan. Baik, terima kasih Bu Rina yang sudah membantu kami dalam memberikan pemaparan. Langsung salam seluruh peserta Indonesia. Ya. Terima kasih sama-sama. Ya. Halo. Ditutup Pak Obed. Baik,
Terima kasih Dia dari koordinator. Ya, terima kasih atas partisipasi pendamping adik peserta SMK peserta KKSI atas partisipasi kita dari awal sampai pada akhirnya. Banyak memang yang ingin kita tanyakan, banyak memang yang ingin kita ketahui, tapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Semoga di lain kesempatan sama untuk laut itu kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan bisa dikirim ke WA group, nanti kami sampaikan kepada Ibu Narasumber. Sudah menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Salam sukses buat kita semua. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Bu Erina. Terima kasih semua untuk tim dari SMK Negeri 1 Mamboro. Kita akhiri sesi untuk hari ini. Terima kasih juga untuk para peserta dan para pemateri. Kami dari SMK Metro menyelesaikan sesi ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.